tidak. Nggak ada Udah. urusan dengan itu. Pencabulan. Yesus mengharamkan babi. Titik. Tidak ada. Di mana dalilnya Yesus mengharamkan babi? Coba kasih tunjuk. Matius 5 nomor 19. Buka langsung dalilnya, buka langsung ayatnya. Barang Apa siapa yang dikatakan di situ? Apa yang dikatakan di situ? Barang siapa yang meniadakan Taurat meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Sekarang Bang, aku memang bukan bukan sekolah teologi ya, tapi saya Kristen. Saya Pasti Kristen. pasti makan babi, pasti Saya Kristen. bukan sekolah teologi ya. Sudah. Tetapi di dalam kitab kami tertulis di ajaran perjanjian baru, itu apakah yang dikatakan? Aku datang bukan meniadakan hukum Taurat, tapi aku untuk menggenapinya. Ya Udah. iya, haram menggenapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Debat, tempat kita membahas berbagai topik keimanan dan penuh penghormatan. Pada video kali ini kita akan menyaksikan debat antara apologet Islam dan Kristen yang akan mengupas berbagai pertanyaan penting seputar keyakinan, sejarah, dan kebenaran. Dengarkan dengan pikiran terbuka, ambil pelajaran yang bermanfaat, dan tetap junjung tinggi sikap saling menghargai. Mari kita tonton diskusi dan debatnya sekarang. Ada lagi kah? Oh, ini dia abang kita. Sih, mantap. Halo, selamat malam. Halo abangku, Siti Sulaika. Halo. Halo. Bagus. Selamat malam. Malam juga abang, dari gereja mana? Oh, saya dari HKBP orang Batak. HKBP. HKBP. Oke bang, silakan buka kamera abang. Silakan bang. Buka kamera. Kenapa harus diurusi dengan makan babi? Oh enggak. Tadi itu berdasarkan 1 Korintus 3 aja. Semua pekerjaan akan diuji dengan api. Maksudku begini Bang, kalau kita berdiskusi Bang tentang yang begini, tentang kepercayaan, Abang jangan asal mengucapkan isi-isi Bible kami, jangan asal-asal gitu, menukang-nukangi bahasa-bahasa yang tidak-tidak. Takut ketahuan gitu maksudnya bang? Bukan takut ketahuan, silahkan kita buka-bukaan. Kenapa abang tidak berani cari membuka ayat yang abang bilang itu? Jadi artinya kalau memang betul-betul abang betul mengatakan isinya tunjukkan. Gitu. Masa real, gitu. Orang Kristen masa nggak tahu dalilnya? Masa aku yang harus ngajarin kalian? Bukan abang? persoalan dalilnya. Kalau abang berbicara tentang isi, banyak kok orang-orang maaf ya, buat orang muslimah. Banyak orang muslim yang belum memahami tentang isi Al-Quran. Wajar. Hanya membacanya aja tahu, artinya tidak tahu. Wajar, itu bahasa Arab. Tapi kalau bahasa Indonesia jelas bahasa itu bahasa Indonesia, jadi mudah untuk dimengerti. Tapi faktanya nggak bisa.
Kalian tidak bisa ngerti. Faktanya tidak bisa apanya? Faktanya tidak bisa. Sedangkan abang aja membahas tentang tadi masalah makan babi. Abang tahu nggak itu masalah babi tadi? Itu di perjanjian lama dan perjanjian baru itu. Iya makanya. Terus kenapa Anda makan babi? Iya, kan abang kan tidak mengetahui ajaran tentang itu. Justru karena saya tahu, Anda yang tidak tahu. Kami sekarang sudah yang namanya kekristenan itu sudah berjalan di perjanjian baru. Iya. Semuanya itu sudah diperbaharui. Oh, Kalau yang diganti firman. masalah dilarang makan babi itu memang betul haram, babi itu haram. Tapi itu tertulis di perjanjian lama. Oh, kalian hapus, agama kalian datang menghapus haramnya babi gitu Bukan. maksudnya? Sekarang begini. Kami kan di dalam kitab kami itu kan ada dua versi, ada dua apanya? Satu perjanjian Ya, lama, kitabnya dan Yahudi perjanjian satu, baru. kitabnya kalian satu, dua kitab kalian gabung menjadi Satu satu. perjanjian lama, satu perjanjian baru. Perjanjian Kitabnya lama Yahudi. itu kalau kita Kitabnya berbicara Yahudi. tentang haramnya babi, makan babi itu di perjanjian lama. Tapi Iya, di kitabnya perjanjian Yahudi baru itu. itu semuanya sudah diperbaharui. Nah, Sekarang kalian yang abang memperbaharui. permasalahkan makan babi. Masa abang Iya. permasalahkan makan babi sama kami? Iya memang. Buat kami itu tidak haram. Kalau Kata buat orang siapa? abang itu haram. Tapi Yesus mengharamkan kok. Untuk apa kau mengharamkan? Kalau abang lah, untuk apa abang mengharamkan babi untuk abang makan sementara kelaukanmu yang tidak? Nggak ada Udah. urusan dengan itu. Pencabulan. Yesus mengharamkan babi. Titik. Tidak ada. Di mana dalilnya Yesus mengharamkan babi? Coba kasih tunjuk. Matius 5 nomor 19. Buka langsung dalilnya, buka langsung ayatnya. Barang Apa yang dikatakan siapa di situ? Apa yang dikatakan di situ? Barang siapa yang meniadakan Taurat meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Sekarang Bang, aku memang bukan bukan sekolah teologi ya, tapi saya Kristen. Saya Pasti Kristen. pasti makan babi pasti Saya Kristen. bukan sekolah teologi ya. Sudah. Tetapi di dalam kitab kami tertulis di ajaran perjanjian baru itu apakah yang dikatakan? Aku datang bukan meniadakan hukum Taurat, tapi aku untuk menggenapinya. Ya Udah. iya. Haram digenapi jadi halal gitu maksudnya. Jadi masalahnya jelas. Boleh. Dari Itu sekarang menghapus, itu bukan menggenapi, Di itu perjanjian- membatalkan. Sekarang di ajaran kami, abang jangan memaksa ajaran kami. Lah, saya Abang tidak memaksa bawa ajaran Anda. Bagaimana cara Ajaran aku Yesus. memaksa ajaran abang? Ajaran Yesus haram makan babi, Kristen halal. Saya tahu Kristen halal. Tidak ada ajaran di perjanjian baru Yesus melarang. mengharamkan. Tidak ada, kasih tunjuk. Tadi Matius 5:19. Ada dikatakan jangan engkau memakan babi. Ada katanya seperti itu. Barang siapa yang meniadakan Taurat meskipun yang paling terkecil. Meniadakan. Iya. Makanya dikatakan aku datang bukan meniadakan hukum Taurat, Barang tetapi aku siapa yang menggenapinya. meniadakan, barang siapa yang meniadakan Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain untuk meniadakan hukum Taurat itu, maka dia menempati tempat terhina. Abang hanya membaca sekilas tapi tidak memahami. Paling bisa Abang kalau hanya begitu. membaca sekilas, Aku tidak bilang, memahami. kan, Kami paling yang bisa Kristen kan? memahami. Bagaimana Anda mau paham? Abang Anda hanya anti paham Yesus. tentang membaca, tapi memahami tidak tahu. Bagaimana? Coba. Itu. Bagaimana Anda memahami Haram dalil itu adalah bukan apa yang masuk, tapi apa yang keluar itu yang jadi haram. Dasar tolol loh. Mulai emosi pemakan babi ini. Bukan emosi. Emosi lah. Abang yang emosi Tidak, abang yang dengarkan emosi saya. seakan-akan Dengarkan saya, Bang. secara Dengarkan. tidak langsung abang ini membuka live-nya ini seakan-akan Dengarkan. menanamkan kebencian bagi Dengarkan. bagi Dengarkan saya, kaummu. Bang. Dengarkan saya, Bang. Agama Kristen itu adalah agama yang tidak pernah dipimpin ajaran Nabi. Tidak ada Nabi yang diajarkan, yang diutus untuk mengajarkan agama Kristen. Gak ada.
Jadi tidak ada larangan Tuhan atau perintah Tuhan kepada Kristen. Kristen itu agama bebas, bas, mau ngapain aja. Tidak ada pernah Nabi diutus kepada orang-orang Yesus datang ke Kristen. dunia ini bukan membawa agama. Yesus datang ke dunia ini Sekali bukan lagi, membawa agama. Yesus diutus Anda bukan pahami? untuk orang Kristen. Yesus Tidak datang ke ada dunia Yesus ini bukan diutus. membawa agama. Nggak ada. Yesus tidak Kamu pernah kan itu. mengajarkan dirinya mengajarkan Kristen. Kristen itu agama buatan Barat. Yesus ke sini, Yesus ke dunia bukan membawa agama. Camkan itu. Memang, iya, Yesus memang tidak mengenal Kristen. Bagaimana dia cara mengenal Kristen? Orang dia membawa ajaran agama Kristen. Makanya adalah kedatangan Yesus Kristus. Makanya ada Kristen. Huhui. Di mana Yesus Kau yang mengajar? tolol. Itu emosi lagi kan? Di Kau yang mana tolol. Yesus? Di mana Udah saya Yesus katakan, mengajarkan ke Yesus gereja? itu datang ke dunia ini bukan membawa agama. Di mana Yesus Tetapi mengajarkan? karena kedatangan dialah Di yang mana memunculkan Yesus mengajarkan adanya makan lahir babi? Agama Kristen. Udah. Di mana Yesus mengajarkan Kristen? Bukan mengajarkan Kristen. Iya, tapi memang nggak karena ada. kedatangan Yesus Kristus Ya lah, makanya lahirnya sudah, ajaran berarti nggak Kristen. ada. Kristen Kalau itu nggak ada, artinya berarti pengikut Yesus. Kristus. Ya. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Kristus Camkan mana itu. yang mengajarkan Kristen? Kristus mana yang mengajarkan Kristen? Yesus itu datang, Kristus datang bukan mengajarkan agama Kristen. Bukan Sudah membawa selesai. agama. Anda paham apa enggak? Udah paham. Anda sudah ngakui kok. Dia datang ke sini membawa Injil. Dia datang Injil ke dunia apa? ini membawa Injil, Apa itu Injil? membawa keselamatan. Apa keselamatan makan babi? Ada Membawa keselamatan. Ada keselamatan bagi pemakan babi. Kenapa Anda harus mempermasalahkan babi? Lah, Kenapa Yesus Anda harus mempermasalahkannya. Tuhan juga mempermasalahkan babi. Rasanya kalian merasa takut kali terhadap babi gitu. Bukan, Yesus dan Tuhannya Yesus mengharamkan babi. Begitu kawan. Makanya kalau Anda tidak memahami agama Kristen, Saya justru paham. Anda yang tidak paham Anda tidak Bible. paham. Kenapa Anda yang tidak paham. Kenapa Anda mencampur adukan agama perjanjian lama sama perjanjian baru? Anda paham nggak itu? Jangan Anda campur adukan perjanjian lama sama perjanjian baru. Tadi udah saya katakan, Yesus datang ke dunia ini mengatakan, saya datang ke dunia ini bukan meniadakan hukum Taurat, tetapi saya menggenapinya. Kalau secara logika, Bang, kalau kami secara logika mengartikan, di dalam hukum Taurat, di perjanjian lama, itu ada 10 hukum Taurat, 10 perintah Allah yang harus dilaksanakan manusia biar bisa masuk surga. Tetapi namanya manusia, satu dari antara 10 itu tidak bisa dilaksanakan. Kata siapa? Dari 10 hukum Taurat, satu pun dari antara 10 hukum Taurat ini tidak bisa dilaksanakan manusia. Kata Sehingga siapa? kedatangan Yesus Kristus ini, kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini, dia menggenapinya. Dari 10 Menggenapi itu hukum maksudnya Taurat apa? yang harus dilaksanakan manusia, itu digenapkan menjadi satu. Apa itu? Imanmu. Apa itu Wah. imanmu? Pandai Kepercayaanmu, kali. mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Itu. Wala, pandainya menipu. Itu betul. Baru Anda paham. Pandainya Setelah penipu Anda ini. mengetahui kalau imanmu yang menyelamatkan Kenapa larinya ke engkau, situ? itu ajaran kami. Jangan Anda paksakan Pandai. ajaran Anda. Pandainya Itu menipu. makanya saya bilang Anda memang betul mengetahui Alkitab tapi tidak memahaminya. Udah. Anda betul, tapi tidak memahaminya. Makanya kalau membaca sebuah ayat Alkitab itu, Anda harus jangan membaca secara harfiah, tetapi Anda harus menyimak apa maksud dan tujuannya. Karena Oke. apa? Di dalam kitab Bible kami itu banyak perumpamaan-perumpamaan. Termasuk Anda diperumpamakan seperti anjing. Perkataan Yesus tidak ada mengatakan akulah Allah. Tidak ada. Terus dari mana Anda tahu kalau dia itu Tuhan? Gak ada perkataan Yesus mengatakan di Alkitab. Terus "Akulah dari Allah." mana Anda tahu kalau dia itu Tuhan? Makanya manusia diberikan akal dan sehat dan Ya, pikiran. saya Udah. tanya, dari mana Anda tahu? Dengar, biar saya jelaskan. Silakan. Tetapi Silakan. dari perkataannya, dia mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, jawab Yesus kepada murid-muridnya,
Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maksudnya apa itu? Itu. Maksudnya apa? Tidak. Maksudnya di situ, gak ada yang sampai ke surga kalau tidak melalui Yesus. Nah, melalui Yesus itu maksudnya gimana? Melalui Yesus seakan-akan itu mengatakan gak ada yang datang ke surga. Memang sebenarnya dia yang punya surga. Dialah Allah itu. Mulai ngaco. Ngaco. Hendaknya kamu ketahui, hendaknya engkau ketahui, ketika kalau kamu sudah melihat aku, kamu sudah melihat Bapakku yang di surga. Itu Ngaco. ngaco. Anda selalu memberikan ajaran-ajaran kekristenan itu yang palsu. Anda mengutarakan ayat-ayat Alkitab itu, tapi tidak yang sebenarnya. Anda sendiri ngarang kok dari tadi. Ayat Alkitab itu sama orang-orang yang menonton. Ngarang dari tadi. Kok ngarang dari tadi? Di Kok Anda mana paksakan Yesus? saya ngarang? Di mana Yesus itu adalah Allah itu sendiri? Mana dalilnya? Kan saya sudah katakan. Udah. Tidak Udah. ada di dalam ayat Alkitab Ya mengatakan sudah, nggak perkataan ada. Yesus. Berarti Anda blow on. Tidak ada perkataan Yesus mengatakan saya adalah Allah. Terus Tidak ada. bagaimana Anda bisa menuhankan Udah. manusia yang... Tetapi Anda diberikan benak, Anda diberikan akal pikiran, Oh. menyimak perkataan. Oh. Nah, Apa tetapi itu? karena Anda membaca ayat Apa? Alkitab itu tidak memahami, Perkataan Anda apa? hanya membaca Alkitab itu secara harfiah, Ya, tidak perkataan memahami, apa? makanya Anda tidak paham. Perkataan apa yang harus dipahami? Yang mana? Yang mana? Ini ya, ada perkataan Yesus beberapa ayat yang menyatakan dia Allah. Yang Di pertama, mana? Di mana? Tadi katanya nggak ada. Sebelum Abraham ada, saya sudah ada. Itu perkataan Yesus. Yang kedua, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun jalan. yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oh, Yang kedua, jalan. yang ketiga, Ternyata jalan. Yang ketiga. aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Sebab? Udah. Ada sebabnya. Sebab apa? Kok sebab? Aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Pergi kemana? Ke rumah siapa di surga itu? Rumah siapa? Rumah dia sendiri. Oh, rumah bapak. Nipu kau. Rumah dia. Rumah dia. Nipu. Rumah dia. Kok nipu? Ya dong. Memang Anda blow on, tidak mengerti. Anda seharusnya kelas 1 SD harus diajari bagaimana cara membaca, bagaimana cara menyimak. Aku akan Anda pergi ke mungkin rumah nilai- bapakku. Anda mungkin nilai merah, mungkin waktu pembelajaran di sekolah akan untuk pergi menyimak. ke rumah bapakku. Nipu Anda dia. mungkin masa sekolahnya, Nipu. nilaimu nilai merah. Nilai Nipu 30 dia, pun udah nipu. cukup untuk menyimak. Akulah jalan Jadi kebenaran Anda- dan hidup. Anda Nggak ada sering yang sampai menggunakan kepada itu ayat-ayat Bapakku. Alkitab yang menyalahkan gitu. Aku ada sebelum Abraham ada. Apa itu? Sekarang Tapi Anda mengetahui isi Alkitab. coba bagaimana Anda bisa menjelaskan ke saya yang tidak paham Bible ini, Anda yang paham. Yesus yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, bagaimana caranya dia bisa kembali menjadi Tuhan? Jawab. Wah, begini. Berikan saya kesempatan ya. Iya. Jangan dipotong. Jangan dari dipotong. tadi kan Anda membual di sini, dari tadi Anda membual saya dengar. Jadi begini. Bagaimana caranya Yesus membuktikan dia sebagai Tuhan? Bukan Tadi kan? membuktikan bagaimana cara Yesus membuat dirinya menjadi Tuhan, sedangkan dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bagaimana caranya Yesus membuat dirinya sebagai Tuhan? Menjadi Tuhan. Itu pertanyaannya. Dia bangkit dari antara orang mati. Udah. Apa itu? Dia bangkit dari antara orang mati. Dia sudah mati, bangkit kembali. Itulah membuktikan. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Allah bisa dilakukan dia. Apa yang dilakukan Bagaimana oleh cara Allah Yesus? bisa dilakukan Yesus. Tompel, bagaimana cara Yesus membuat dirinya menjadi Tuhan? Bagaimana caranya Yesus membuat dirinya bagi Tuhan? Maksudnya, ya dia kan harus menunjukkan kepada manusia. Biar kita percaya, biar kita percaya.
Bagaimana caranya Anda Yesus percaya sama- membuat bukan kita percaya bagaimana cara Yesus membuat dirinya menjadi Tuhan sementara dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Ayo jawab. Kenapa Anda bilang Yesus itu tidak bisa berbuat apa-apa? Sudah saya katakan, apa yang dapat dikerjakan oleh Allah bisa dikerjakan oleh Yesus. Yesus mengatakan pekerjaan tadi, Allah itu adalah pekerjaan yang dilakukan. Yohanes 5:30, Yesus mengaku, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, bagaimana caranya sudah. Yesus yang tidak Sudah. dapat berbuat apa-apa ini bisa membuat dirinya jadi menjadi Tuhan? Anda seakan-akan gini, itu mengutip ayat Alkitab itu tidak membaca secara keseluruhan. Itu adalah ungkapan Yesus secara kemanusiaannya. Iya, itu Udah. dia maksudku. Bagaimana caranya dia Itulah membuat ungkapan dirinya yang Yesus manusia? secara kemanusiaannya, tetapi secara Iya, sebagai keilahiannya, manusia. Sebagai manusia, jelas, bagaimana caranya 100% dia Yesus bisa? itu 100% Yesus itu manusia. 100% Yesus itu adalah Allah. Berapa persen jadinya? Ya, berapa persen? Ya tetap 100%. Iya. Dia dikatakan sebagai manusia juga 100%. Jangan Anda menjumlahkannya. Jangan Anda menjumlahkannya. Coba aku periksa Kenapa jidatnya saya dulu. katakan Oh, abang lagi panas. kenapa saya mengatakan Yesus itu 100% sebagai manusia? Karena apa? Karena Yesus itu juga dilahirkan. Yesus itu juga merasakan sakit. Yesus itu juga merasakan lapar. Yesus itu juga merasakan godaan iblis. Itulah secara manusia. Tetapi kalau secara keilahiannya sebagai Allah, Yesus itu bisa membangkitkan orang mati. Yesus itu bisa bangkit dari orang mati. Bagaimana Apa lagi Anda caranya? katakan? Bagaimana caranya Apa dia bisa membuat? pekerjaan Allah bisa dia lakukan? Bagaimana caranya Kalau Yesus- bisa membuat? Bagaimana caranya dia bisa membuat dirinya menjadi Tuhan? Tak perlu dia menjadikan dirinya sebagai Tuhan sebab dia sudah Tuhan. Oh enggak, dia tadi kan Anda menjawab tadi Tidak sepenuhnya perlu. manusia. Bagaimana sepenuhnya manusia ini bisa merubah dirinya menjadi sepenuhnya Tuhan, sementara dia sepenuhnya manusia? Ayo jawab. Tidak perlu dia menjadikan dia sebagai Tuhan. Karena apa? 100% manusia. Sebelum dia dilahirkan, dia sudah Tuhan. 100% manusia ini untuk merubah dirinya menjadi 100% Tuhan, gimana caranya? Kau dasar tolol, kau tolol mengartikan bahasa aku. Sebelum dia lahir, sebelum dia datang ke dunia ini, dia sudah Tuhan. Sudah. 100% manusia kan? Iya, jelas. Bagaimana caranya merubah dirinya menjadi 100% Tuhan? Bagaimana caranya diri menjadikan dari perbuatan-perbuatan yang dia lakukan? Perbuatannya itu perbuatan manusia. Bukan perbuatan manusia. Manusia tidak ada yang bisa membuat seperti itu. Pada saat dia bangkit dari kubur, dia bangkit sebagai manusia. Pada saat dia bermujizat sebagai manusia. Pada saat dia menyembuhkan orang, dia menyembuhkan sebagai manusia. Mujizat yang dia lakukan, mujizat yang Bagaimana dilakukan, tidak caranya? bisa dilakukan oleh manusia. Sudah. Bagaimana caranya dia bisa membuat diri menjadi Tuhan? Itu kau jawab. Beberapa nabi, bahkan sampai sekarang, sampai maaf dulu 1000 kali Jawab. maaf. Sampai Bagaimana nabi yang caranya Anda percayai, Yesus? belum ada nabi yang bisa bangkit dari kematian. Belum ada Setan nabi bisa. yang bisa bangkit dari kematian. Siapa? Coba Anda sebutkan nabi yang bangkit dari kematian. Pocong bisa keluar dari kubur. Sekarang pertanyaannya bukan masalah dia jadi pocong atau apa. Yang saya pertanyakan sama saudara, bagaimana caranya manusia Yesus membuat dirinya menjadi Tuhan, sementara dia manusia 100%? Dia tidak perlu membuat cara. Dia tidak perlu membuat cara sebab dia Masalahnya dia manusia. Dia manusia 100%. karena dia dilahirkan. Karena dia dilahirkan. Dia manusia 100% ini yang kupertanyakan. Pada saat dia 100% manusia, bagaimana caranya membuat dirinya menjadi Tuhan? Membuat Dia tidak dirinya perlu menjadi kucing aja dia nggak sanggup. Bagaimana caranya? Dia tidak perlu Membuat membuktikan dirinya bagaimana dia menjadi caranya. kucing. Sudah. Membuat dirinya menjadi kucing aja nggak bisa, apalagi menjadi Tuhan. Kau tahu Tuhan? Kau mengerti Tuhan itu apa? Semua bisa dilakukan oleh Allah. Mau menjadi apapun dia pikir bisa. Tuhan itu kue lapis. Tetapi dari Kue lapis penciptaan bisa dibikin. Allah itu sudah mengatakan Bisa. bahwasannya aku menciptakan manusia segambar dengan rupanya.
Longor, yang kutanya Kau yang Yesus. longor, Oto. Bodoh kali Bagaimana kau. caranya Yesus membuat dirinya menjadi Tuhan, Tompel? Kau yang tidak mengerti, kau yang tidak mengerti. Hei, Dia tidak perlu kau itu- memberikan dia cara. Kau itu menunjukkan berbicara bagaimana mengenai cara. imanmu. Bagaimana dia Kau Tuhan? bicara Memang tentang dari imanmu. sananya pun, dari sononya pun dia Longor. sebelum dilahirkan dia sudah Tuhan. Longor, kau berbicara tentang imanmu. Kau nak pakai imanmu. Yang saya tanya, Yesus mengaku dalam dirinya sendiri tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya. Itu Kau dari yang segi melantiknya menjadi kemanusiaannya. Tuhan. Itu dari segi Justru itu yang kutanya. Justru itu yang dari kutanya. segi kemanusiaannya. Segi manusianya yang kutanya. Bagaimana caranya manusia ini Sedangkan membuat dirinya Yesus menjadi aja Tuhan? mengatakan kepada bangsa Israel, sedangkan lah, Yesus lah, aja lah, lah. mengatakan kepada bangsa Israel, Blow on, kau. sebelum Udah. Abraham ada, saya sudah ada, kata. Kau bersihkan kloset di bawah. Ada ilmu kau dari tadi. Kau biarkan ngomong kau. Kau macam kau pikir saya ini kucing apa kau bodoh-bodohi? Mabuk kau rupanya. Ngomong seenak perut kau. Imanmu. Aku enggak berbicara imanmu. Kucing pun bisa kau tuhankan. Sepenuhnya kucing, sepenuhnya Tuhan. Deritamu. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, bagaimana caranya Yesus yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya itu bisa jadi Tuhan, Tompel. Nyala Kristen blow on kalau bicara. Halo, semangat malam. Seenak perut aja ngomong. Itu imanmu. Yesus mengaku, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Datang kau belantiknya Tuhan, belau. Kau seenak perut aja kau ngomong. Sepaten pula, seakan-akan kau mewakili Yesus. Yang ada Yesus datang tampilin mulut kau nanti. Kau enak aja bicara. Dia itu Tuhan itu sendiri. Dasar ampoleng. Bicara seenak perut. Kau makan babi aja. Kau usah kau bawa Yesus. Seakan-akan kau sedang mewakili Yesus. Baluap. Nah, pemakan balau begitu, enak perut dia ngomong. Yesus, dia Yesus, nenekmu kiper. Mana ada Yesus mengajarkan kayak gitu? Saya turunkan, saya nggak tahan lihat congornya, nggak ada ilmunya, dalil pun tak ada. Cuman ngomong begitu aja terus. Dalilnya mana? Coba tunjukkan dalilnya, di mana dalilnya sesuai dengan bicaramu itu. Aku ada sebelum Abraham ada. Lah, Adam lebih duluan ada, Salomo lebih hebat. Malah Efesus 1 nomor 4 saya jauh lebih hebat kalau begitu. Sebelum dunia ada, Bang Suma sudah ada berdasarkan Efesus 1. Blow on. Halo saudara sayur mayur. Hai, mantap kali namanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, salam kenal bang. Semoga sehat-sehat terus Siap. bang. Panjang umur. Amin. Makasih Bang, Semangat bang, makasih. semangat bang. Semangat Semangat. dong. Semangat terus kita. Kita selalu semangat. Oke teman, silakan teman. Kita masih ada waktu sedikit lagi sebelum kita istirahat. Halo Bang Suma, Halo juga. aku ingin bertanya. Dari agama mana abang? Aku ateis. Wah, sederetan kera ini berarti. Wah, kenapa Kapan bisa? batu asmar itu jadi Allah? Oh alah, ateis bodohnya ateis ini. Bodohnya kau. Oh, Kristen hanya- malu dia. Malu ngaku Kristen. Kau hanya jago Malu ngaku Kristen. menghina agama lain. Menghina katanya. Menghina katanya. Malu dia ngaku Kristen. Kapan batu asmar itu jadi Allah? Batu aswar. Hai, masalah generasi. Hancur sudah.
Kapan batu asbar jadi Allah? Batu aswad jadi Allah. Udah, kau bersihkan batu nisanmu di bawah. Halo, semangat malam. Halo bang. Oh, gak ada orangnya. Iya, dari gereja, dari masjid. Halo bang. Selamat Halo. malam. Iya malam. Jadi Jaringan saya ya teman-teman ya. eh, jadi tuh Jaringan saya ya. halo. Oh, man. Halo. Jaringannya abang gangguan bang. Halo. Halo. Halo bang. Oh, Jaringannya bang gangguan. Halo. Halo. Halo bang. Seorang hancur. Iya, jaringannya abang gangguan. Jaringannya sulit teman-teman. Tolong yang umat Islam dibatalkan dong ininya. Dibatalkan dong multinya banyak kali nih. Permintaannya nih. Semangat malam. Halo, semangat malam. Selamat malam. Halo. Oh, kodong. Teman-teman muslim, ini ada 50 permintaan, bisa nggak dibatalin permintaannya bang? 50 permintaan loh. Semangat malam. Halo. Malam. Kodong. Sekian banyaknya yang mau naik, kamu malah naik cuman pamer suara ombak. Halo, selamat malam. Selamat malam bang. Halo. Halo, selamat malam. Semangat subuh. Oh kodong. Gak ada lagi kah? Ini ada 50-an permintaan. Oke teman-teman, saya rasa cukup untuk sementara ya. Kita rehat dulu. Capek juga milih-milih tuh, di bawah tuh ada sekitar 50-an. Besok kita jumpa lagi ya. Kita istirahat ya teman-teman ya. Sudah 1:30 di kota saya. Boleh ya? Besok lagi kita jumpa. Masih ada waktu besok. Kita istirahat. 5,5 M. Gila teman-teman. Luar biasa pencapaiannya. Oke, silakan ditembuskan 6M. Biarkan saya monolog dulu sampai 6M. Jadi teman-teman sekalian, siapakah penghuni neraka ini?
penghuni neraka, ya sudah pasti mereka yang membenci aturan Tuhan, kan gitu. Aturan Tuhan sudah ada ikatannya kepada para nabi. Bagaimana diajarkan nabi ini untuk mengajak kaumnya untuk melakukan ketundukan terhadap perintah Tuhan. Kan gitu. Ya, di Islam jelas Nabi Muhammad SAW datang membawa risalah kenabiannya dengan mengajarkan ketundukan demi ketundukan. Jangan ini, jangan itu, lakukan ini, lakukan itu. Itu ajaran Nabi Muhammad. Sedangkan ajaran Paulus, kita tahu bahwa Paulus ini mengatakan jangan lagi kamu mau diatur tentang hal makanan-makanan, tentang minuman-minuman, tentang hari raya dan seterusnya. Itu ajaran Paulus tuh, Kolose 2:16 dan seterusnya. Bahkan kalau kita lihat Galatia 5, Galatia 2, Roma 3 dan seterusnya. Di situ jelas Paulus mengajarkan bahwa ajaran Torah yang adalah firman Tuhan yang harus digenapi oleh pengajaran Yesus itu malah dikatakan sebagai sampah. Dikatakan oleh Paulus, kamu lepas dari kasih karunia. Yesus Kristus tidak berguna bagimu kalau kamu mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat. Sebab kata Paulus, tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Ya, jadi jelas kalau kita menakar dari pengakuan Yesus dalam Matius 5:19, konon dia mengatakan barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain akan menempati tempat terhina. Nah, permasalahannya sekarang adalah apakah Paulus meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil? Jelas ya. Berarti menurut Yesus, Paulus ini menempati mana? Tempat terhina. Iya toh? Iya. Meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan orang lain, maka dia tempat terhina. Nah, yang jadi permasalahan adalah apakah Paulus hanya meniadakan yang terkecil atau meniadakan seluruhnya? Kalau meniadakan seluruhnya, ya bahaya dong. Bahaya itu. Kalau meniadakan seluruhnya. Artinya saudara Kristen kita terancam. Apalagi mengikuti, kan dikatakan barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan kepada bangsa lain, mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina. Bahaya itu. Bahaya teman-teman. Masya Allah. Oleh karena itu, ya, waspadalah teman-teman. Waspadalah terhadap ajaran yang mengajarkan meninggalkan ajaran Tuhan. Saya sih ngeri-ngeri sedap kalau kita lihat ajaran Paulus ini. Gitu. Baik teman-teman, ini sudah 5,9. Sedikit lagi 6M kita tutup ya. Kita baca Quran beberapa ayat, habis itu kita tutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim
ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعلمون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق Allahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, sampailah kita pada penghujung pertemuan kita pada sesi kali ini. Kita mengajak teman-teman kita non-muslim untuk berdialog, berdiskusi, menjabarkan tentang iman. Dalam hal ini, siapakah penghuni neraka berdasarkan Quran, Al-Quran dan juga Bible. Alhamdulillah, kita melihat bagaimana kelabakannya, kepanikan teman-teman kita, saudara-saudara kita non-muslim. Sedih melihat mereka. Ya, sedih. Kasihan, ibah kita melihat mereka. Mereka begitu gigih mempertaruhkan kemudian segala macam harga diri
dengan memaki, menghujat, mengancam. Mereka nggak tahu sebenarnya bahwa tujuan kita adalah untuk menyelamatkan mereka. Tujuan kita adalah untuk mengajak mereka merenung, berpikir, menelaah apa yang tertuang di dalam iman mereka dan yang tertulis dalam kitab mereka. Kita datang dengan pola seperti ini karena di antara mereka juga ada yang menghujat menista agama Islam. Mereka merendahkan Islam dengan berbagai macam cara, maka kita hadir dengan pola yang ya mungkin sedikit bisa masuk ke mereka. Yang pada intinya kehadiran Bang Suma dalam hal ini di tengah-tengah mereka karena kasih sayang, karena iba, karena kasihan melihat di zaman modern sekarang ini masih ada juga orang yang percaya dengan pola yang diusung yang berlandaskan satu kepercayaan yang justru bertentangan dengan ajaran Yesus itu sendiri. Tak ada unsur lain selain karena kasihan sama mereka. Itu aja. Iba dan juga cakupan dari perintah dalam Al-Quran, ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Seperti itu saudara-saudara sekalian. Untuk itu ya biarlah jasad ini menjadi bagian daripada hujatan-hujatan mereka, hinaan mereka. Karena saya pun sadar saya memang bukan manusia sempurna. Bang Suma manusia yang ya syukur-syukur bisa hadir di tengah kalian menjadi narasumber yang mungkin belum bisa maksimal dan terkadang mengecewakan teman-teman sekalian. Tapi paling tidak dakwah yang kosong dari misi rahmatan lil alamin itu bisa kita isi meskipun tidak maksimal sebagaimana yang diharapkan oleh saudara-saudara. Paling tidak dari lisan ini terbukti bahwa kebenaran Islam itu tidak bisa digoyahkan hanya dengan modal kebencian, ketidaksukaan dan keinginan untuk bebas dari perintah-perintah Tuhan. Saya kira begitu teman-teman sekalian, kata-kata bijak yang menjadi penutup pertemuan kita pada sesi kali ini. Yang pada intinya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang telah mendukung live kita ini, ya, yang memberikan gift luar biasa, teman-teman yang typing, yang posting ulang, kalian Masya Allah, yang tap-tap layar luar biasa, sampai tembus 6,3 M teman-teman. Ini pencapaian yang sangat luar biasa. Kita masuk sampai populer ke 9. Wow, tidak mudah untuk sampai ke sana. Ya kan ya? Sangat tidak mudah. Dan tadi tembus sampai 30k lebih. Ya, gara-gara Mikana pastinya. Karena pengikut Mikana itu banyak. Tentu gara-gara beliau. Paling tidak dengan dia datang ke sini, ya banyak orang yang bisa menerima kebenaran bahwa di Kristen tidak ada perintah untuk menutupi aurat. Yang ada hanya perintah menutupi rambut. Jadi aurat itu bagian sensitif pada diri wanita. Kalau wajah itu kan tidak termasuk ya bagian yang sensitif, bukan aurat. Akan tetapi Mikana mencoba untuk memperlihatkan dirinya sebagai seorang wanita muslimah, pada tidak ada dalam kitabnya. Yang ada cuma tudung. Tudung itu menutup rambut, bukan menutup leher seperti yang dilakukan di belit-belitnya di lehernya, turun ke bawah menutupi dada. Alamak. Saya buktikan tadi patung-patung Bunda Maria, ya toh, patung-patung Bunda Maria sudah saya buktikan bahwa tudung itulah adanya, bukan jilbab. Jadi Mikana, Anda mau melakukan pembenaran seperti apapun, Anda sedang menista umat Islam dengan menggunakan atribut Islam, tetapi Anda menggantikan kemuliaan Allah dengan manusia bernama Yesuah Mesiah. Anda menghujat. Anda penghujat. Dengan Anda tampil seperti itu, Anda penghujat. Sama seperti kalau saya menggunakan atribut gereja, menggunakan pakaian pastor, lalu kemudian pakaian-pakaian yang dihargai dalam agama Anda, aku gunakan, habis itu saya berbicara tentang Islam,
perbandingan agama, dan membuka kemudian materi-materi sajian yang diajarkan oleh Paulus dan Yesus. Itu berarti saya sedang menghujat kalian. Tapi dengan kesederhanaan saya menggunakan pakaian ala kadarnya. Yang penting saya nggak buka baju, ya kan ya. Saya mencoba untuk mengajarkan kalian bagaimana caranya mengikuti ajaran Yesus yang sesungguhnya itu, dengan pola membangun kerangka berpikir supaya sampai kepada poin pengajaran Yesus. Tapi dengan Anda menggunakan hijab begitu, itu Anda sedang menghujat, Anda sedang menistakan kami, menistakan agama Islam. Itu udah pasti itu. Karena kalau Anda ingin mengatakan di agama kami juga enggak, saya sudah menunjukkan dalilnya. Kamu hanya diperintahkan untuk bertudung, menutup kepala. Tapi ketika ada perintah untuk jangan kemudian wanita angkat bicara di tengah jemaat, Anda malah tidak taat itu. Malah Anda sibuk meniru-niru Islam. Gitu ya Mikanaya. Jadi mau sampai kapanpun Anda melakukan pembenaran itu tidak bisa. Tidak bisa. Anda sedang menghujat agama kami dengan menggunakan atribut keislaman seperti itu. Kalau Anda ingin menggunakan atribut sesuai dengan Bible, pakai tudung kepala, leher kelihatan, yang di bawah kelihatan. Karena itu tidak ada perintahnya. Oke. Sekali lagi teman-teman muslim, terima kasih banyak sudah mencapai angka 32K tadi, itu luar biasa. Minta maaf ketika ada kata, ada perbuatan yang kurang berkenan, ada kalimat atau bahasa yang tidak baik, saya minta maaf. Dan kepada saudara kami Kristen, jika ada kata-kata dari kebenaran yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang setinggi-tingginya. Yang pasti agama saya memang diperintahkan untuk menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar. Anda tidak bisa membatasi itu, karena negara ini juga menjamin kami umat Islam untuk menjalankan agama kami sesuai dengan kepercayaan kami masing-masing. Di antaranya fakatilu awliya asyaitan. Kami diperintahkan untuk memerangi ajaran setan. Jadi Anda tidak bisa membatasi kami. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Terima kasih banyak sekali lagi. Dan mohon maaf saya harus undur diri, kita istirahat. Semuanya harus istirahat. Bapak ibu sekalian nyimak dimanapun harus istirahat. Besok kita bekerja, kita punya kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan selain menyimak perbandingan agama. Saya kira begitu. Kita tutup teman-teman. Makasih. 6,5 M. Wah, hai, Masya Allah, luar biasa. Thank you. Makasih ya. Sehat semua. Antum semuanya sehat. Dipanjangkan usianya oleh Allah. Diberkati hidup antum semuanya. Dimudahkan urusan-urusan duniawi dan urusan akhirat. Dijadikan anak-anak kita sebagai anak yang soleh dan soleha. Menjadi tokoh agama, menjadi tokoh bangsa. Hati kita senantiasa bahagia. Hati kita senantiasa merasa berkecukupan. Dan tujuan kita hanya mencari ridha. Amin. Bagi saudara-saudara kami yang sakit, kiranya Allah menyembuhkan. Saudara-saudara kami yang sedang ditimpa musibah, kiranya Allah menguatkan. Demikian teman-teman sekalian, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ya. Kita telah menyaksikan bagaimana apologet Islam dan Kristen menyampaikan argumen dengan keyakinan mereka masing-masing. Perbedaan yang ada bukan untuk memperkeruh suasana, tetapi menjadi ruang untuk saling memahami dengan lebih dalam. Semoga diskusi ini menambah wawasan kita dan mendorong kita untuk mencari kebenaran dengan hati yang jujur dan pikiran yang terbuka. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan menghadirkan diskusi apologet Islam yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.